Halo guys, welcome back to my channel Fiksi Gaming. Kali ini kita akan melanjutkan game yang kemarin kita mainkan, yaitu House Flipper. Kali ini kita udah mendapatkan kantor baru ya guys. Tapi ya kondisi kantor masih sangat-sangat kotor. Dan luas kantor ini terhitung kecil guys, hanya 27 meter persegi. Ya 3 kali 9 meter. Dan di sini banyak tugas yang harus kita lakukan untuk membersihkan kantor kita. Salah satunya itu kita harus membuang sampah terlebih dahulu guys. Ada 7 sampah yang harus kita bersihkan kali ini. Dan uang kita saat ini ada 10.825 dan ada koin sebesar 61 guys. Yuk, kita sudah mendapatkan 4 sampah. Selanjutnya ini ada sampah makanan guys. Kita cari kantor yang agak murah dulu, nggak apa-apa ya. Yang penting usaha kita dalam mendekor rumah orang lancar jaya. Lanjut, masih ada 2 sampah guys. Oh, masih ada 1 sampah lagi, kita cari. Mana ya guys? Ini kayaknya ya. Oke, ada 7 sampah udah selesai. Selanjutnya kita harus membersihkan ada 4 jendela yang ada di rumah ini. Rumah ini sebenarnya sangat-sangat kecil guys, hanya ada kamar mandi, dapur juga langsung di depan rumah, depan tempat tidur, maaf ya. Baru saja kita bersihkan jendela, masih ada 2 jendela lagi teman-teman. Jendela ketiga dan keempat kita lap sampai bersih, sampai kinclong. Oke, buat teman-teman yang suka dengan game ini bisa kalian cari di Play Store kalau HP kalian Android, dan kalau HP kalian iOS kalian bisa cari di Apple Store. Selanjutnya kita harus membersihkan kotoran yang ada di rumah ini, dan ada di misi tertulis ada 10 kotoran yang harus kita bersihkan. Banyak lumut, sarang laba-laba. Kira-kira siapa ya guys yang dulu punya tempat ini ya? Dia nggak terawat banget guys. Nah, ini kan ada sarang laba-laba, masih ada 6 lagi, kita harus cari guys. Ada bercak cat juga, ada kotoran hitam. Apa ini? Entah kotoran apa ini, kotoran ayam kali ya. Ini ada apa ini? Sepertinya plafonnya ada bocor kali ini ya. Kita masih cari, masih ada 3 kotoran yang harus kita bersihkan. Nah, ini ada lumut di atas guys, harus kita bersihkan terlebih dahulu. Ada 2 ternyata, cukup banyak nih. Ini pasti dijual murah nih, sampai kita bisa beli. Ya namanya usaha ya, kita mulai dari nol. Kita beli ruko dulu buat kantor, kita sambil tidur di situ karena kita belum punya rumah sendiri. Masih ada 1, ini ternyata ada genangan air di sini guys. Oke, sekarang kita udah level 3 dan kita dapat 15 koin guys. Tambah 1 koin lagi. Selanjutnya kita harus menambal atau kita tembul dinding ini guys. Ada 1 bagian dinding yang udah retak dan harus ditambal. Untuk pengecatan saya masih mikir-mikir dulu guys, enaknya kita kasih warna apa. Kalau saya sih sebenarnya suka banget dengan warna hitam, cuman
kayaknya kalau rumah di cat warna hitam tuh malah kelihatan serem ya. Selanjutnya kita taruh ini yang buat jempol, taruh mana ya guys. Sebenarnya ini aku udah pernah main game ini guys, cuman udah lama banget dan baru kepikiran kayaknya ini bagus buat konten. Aku lupa kayaknya kita bisa menghilangkan bendanya itu kita buang, tapi caranya tuh gimana aku lupa. Oke, kita lanjut ke misi sambil kita ingat-ingat lagi gimana cara ngilangin benda-benda yang mungkin nggak kita perlu ya. Kita masuk kamar mandi dan di sini masih ada banyak sampah, ada tabung gas guys. Emangnya kita mau masak di kamar mandi ini ya. Kotor banget, ada bekas minuman. Ini kerak-keraknya juga banyak, ada mesin cuci. Kita masih harus buang 2 sampah, termasuk ini bekas makanan yang harus kita buang. Dan ada satu lagi genangan air yang ada di bawah guys. Itu bukan sampah, itu nanti kita bersihkan kotoran ini ya, kaleng minuman guys. Oke, selanjutnya kita bersihkan jendela, kita usap sampai kinclong guys. Nah kan mengkilap. Dan kita bersihkan kotoran yang ada di sini. Ada lumut, biasanya kalau di kamar mandi itu ada lumut, ada kerak, jorok banget nih, pasti kecoaknya banyak ini guys. Ini atapnya juga udah sampai berlumut guys. Ada genangan air juga, mungkin ada ya pipa yang bocor nih guys, kita harus cari nanti. Oke, masih satu lagi kotoran yang harus kita bersihkan. Oke guys, jangan udah bersih. Berarti udah selesai untuk kebersihan. Untuk daftar tugas yang harus kita kerjakan di rumah atau di kantor kita ini. Sekarang coba kita lihat. Ada kotak pos ini, ada 5 surat yang masuk. Ada beberapa permintaan dari pelanggan guys. Dan ada macam-macam gaji yang akan kita terima ketika kita membersihkan rumah dari pelanggan tersebut. Yang ini ada gaji yaitu 26.000, tapi dengan estimasi biaya 14.000 guys, dengan uang kita hanya 10.525. Selanjutnya pengirim dewa mewah, hadiah 6.000, tapi estimasi biaya 500. Sepertinya cocok buat kita ambil terlebih dahulu, karena kalau dihitung-hitung dengan estimasi biaya tersebut dengan gaji kita masih untung 5.500 guys ya. Bukannya apa-apa, pekerjaan kita ambil dari yang kecil dahulu, yang nantinya kita juga akan terima pekerjaan yang dari yang pelanggan yang lebih besar dari segi gajinya. Oke, kita sekarang ada di rumah dari pelanggan yang pertama kita. Di sini rumah dominasi warna merah guys. Seperti biasa kita cari sampah dahulu guys di rumah ini, kita bersihkan. Dan di sini ada 5 titik sampah yang ada di ruangan ini guys. Ini lebih tepatnya ada di ruang kumpul ya, tapi langsung gabung dengan dapur ini guys. Rumah yang cukup simpel. Oke, sampah masih ada satu lagi ya, udah ketemu. Selanjutnya kita harus membersihkan jendela guys. Seperti biasa kita usap sampai bersih guys. Pokoknya jangan tinggalkan kotoran sedikit pun, buat pelanggan merasa puas guys. Oke, setelah itu masih ada satu jendela lagi guys di ruangan ini yang harus kita bersihkan. Intinya jangan pernah kita mengecewakan pelanggan dan hadapi pelanggan dengan serendah-rendahnya diri kita. Jadikan mereka seorang raja.
Jadi ketika kita melayani dengan setulus hati, pelanggan pun akan merasa senang. Selanjutnya kita cari kamar tidur guys, tapi karena ini kita rumah nggak tahu ya, jadi kita coba-coba dulu buka ruangan. Apa ini ya guys, tempat tidurnya ya? Oh iya ya guys, ini tempat tidurnya guys, cuman berantakan sekali ini guys, padahal kamar mandinya rapi loh. Di sini ada sofa yang berantakan habis, ada lemari, ada komputer. Oke, kita mulai bersihkan kamar ini. Kita buang sampah. Ternyata banyak banget sampah yang ada di sini, guys. Ada 16 sampah yang harus kita buang di ruangan ini. Oke, kita cari satu persatu. Kita masuk ke kamar mandi. Ntar kita selesaikan dulu yang ada di ruangan ini, guys. Ini agak susah karena ruangan yang cukup besar serta meja kursi di sini juga sangat panjang-panjang guys. Yang penting kita buang fokus ke sampah dulu ya guys. Banyak sekali ini guys sampah yang ada di sini guys. Masih kurang 6 lagi sampah yang harus kita buang. Ini sampah apa ya guys, kayak bulu-bulu gitu guys. Ini juga temboknya harus kita tembok lagi nanti guys setelah ini. Sekarang kita harus pindahkan beberapa barang yang mungkin salah letak atau yang dimana kita harus letakkan benda ini sesuai tempatnya guys. Pot bunga sepertinya taruh di sini juga pas nih guys, di atas meja sini guys. Saya jadi bingung guys mau taruh di mana ini guys. Mana ya guys. Ini sampah masih ada satu guys. Oh iya kan, sampah masih kurang satu lagi sampahnya guys. Ternyata kita cari dulu sampah yang ada di ruangan ini guys. Mana guys? Maaf tadi kepencet guys. Itu dia guys, sampahnya ada di bawah sofa guys. Jadi kita harus ambil terlebih dahulu. Kita geser sofanya, kita ambil sampahnya guys. Bentar. Karena ruangan di sini cukup besar, sedangkan barang-barang yang ada di ruangan di sini sebenarnya besar, cuman barang-barang yang ada di sini juga besar guys. Jadi ruangan ini terlihat sangat sumpek sekali guys. Oke, sampah udah selesai, lanjut ke item yang disorot. Oh ini guys, seperti ini guys, lukisan kan harusnya nggak miring seperti ini. Kita luruskan, lalu kita ambil apa ya, kita pindah jelek ini. Kembali ke tempat asal aja guys, karena ini cukup luas. Butuh kesabaran ekstra ini guys, demi kepuasan pelanggan. Ada TV, ada apa ini, taruh mana guys TV-nya? Ini lemari guys, kita putar terlebih dahulu ke kiri lebih tepatnya ya, pas di sini. Selanjutnya TV kita naikin, kita putar terlebih dahulu. Nah, pas kan di sini. Lalu mana lagi guys?
pot bunga kita taruh di samping TV guys. Ada 2 pot bunga kalau tidak salah guys. Kita ambil dua-duanya, kita taruh di samping televisi, di tepatnya di kiri dan kanan televisi guys. Di pot satunya lagi. Meja ini terlalu sempit guys, tapi ya mau gimana lagi, kita harus kita udah terima job ini ya, sudah jadi tanggung jawab kita. Selanjutnya apalagi ya guys, barang yang kira-kira salah penempatannya guys. Kita geser sofa. Ini ada banyak kotoran sebenarnya guys yang harus kita bersihkan. Ada 2 kotoran di ruangan ini guys. Ini seperti bercak air sama ini bekas tanah yang udah kering gitu guys. Kita putar, susah ini guys. Karena ruangan ini yaitu seperti yang saya bilang tadi, barang-barang yang ada di ruangan ini sangat besar guys. Jadi untuk menggeser sofa yang besar seperti ini tuh agak susah. Ini meja atau apa ya? Kelihatan yang sisi satunya guys. Ternyata masih satu pasang sama lemarinya itu guys. Jadi bukan meja guys ternyata. Kalau dari tadi saya kira itu ini meja buat sofa itu guys. Ternyata lemari yang jatuh, jadi dia nggak posisinya nggak berdiri guys. Selanjutnya kita akan tempul beberapa lubang yang ada di dinding ini guys, karena mungkin banyak yang rusak, jadi kita harus tempul beberapa tempat di ruangan ini guys. Ada beberapa titik, seperti biasa kita pakai tempulnya, kita usap-usap sampai lubang yang ada di dinding itu tertutup kembali guys. Selanjutnya nanti kalau udah kering, sepertinya kita harus mengecat ruangan ini guys. 2 lubang sudah ditutup guys, masih ada 3 lagi. Ayo kita mari sama-sama kita cari. Kita harus pakai tembok ini sedikit demi sedikit guys, nggak bisa kita langsung pakai langsung banyak, nggak bisa. Ini guys, di belakang lemari sepertinya ada satu guys yang harus kita tempul guys. Nah kan nggak kelihatan, tapi karena kita tukang profesional, kita bisa menempul dinding itu guys tanpa harus menggeser lemari. Oke, masih ada satu lagi yang harus kita tempul. Oh ini dia guys, ternyata dekat meja guys. Ini sepertinya yang ngopnya itu anak muda, ini kamarnya anak muda guys. Berantakan, ada komputernya mungkin buat main game dekat dengan tempat tidur, karena mereka pinginnya yang simpel-simpel aja guys. Udah 4 dinding, 4 bagian yang udah kita cat. Lanjut, total bagian yang harus kita cat di ruangan ini ada 28 bagian guys. Sepertinya kita harus butuh 2-3, bahkan mungkin bisa 4 tong cat yang harus kita beli guys.
seperti yang tadi di kotak masuk, karena kita ada estimasi biaya sebesar $500 ya. Di sini kita pakai dolar, dan kita masih mengecat ini guys, masih ada banyak ini karena harus ada 28 titik yang harus kita cat di ruangan ini, dan kali ini kita baru mendapatkan 9 bagian ruangan di kamar ini yang bisa kita cat. Kita masih mencari karena ternyata catnya nggak sampai bawah guys, harus kita manual sendiri pakai roll guys. Masih 11 catnya udah mau habis guys, cat pertama ini. Kalau habis nanti kita tinggal beli lagi di toko guys, cat yang sama warnanya. Udah separuh jalan guys dari ruangan ini yang udah kita cat. Kita masih lanjut, catnya masih atau enggak ya guys. Masih seperti yang tadi, saya lupa caranya membuang seperti tongcat yang udah gak kepake lagi guys. Ada caranya tapi saya lupa guys. Dan ini cat kedua yang harus kita beli guys. Satu cat itu harganya 250. Berhubung kita udah ambil 2 tong cat, baru 2 ya guys, baru 2, itu kita udah keluar biaya 500 guys, $500. Dan kita masih lanjut, masih ada 10 titik yang belum kita cat. Di mana ini di bawah juga masih ada yang kelihatan cat aslinya, yang harusnya pelanggan minta dinding dari kamar ini harus biru ya guys. Masih ada 7 lagi guys titik yang harus kita cat. Ini bawa di belakang tirai juga guys. Dekat langit-langit juga harus kita cat guys, supaya sesuai dengan warna yang pelanggan inginkan. Sekali lagi, anggaplah pelanggan itu sebagai raja, tapi tanpa harus merendahkan diri kita sejelek-jeleknya ya guys. Kita harus merendah, tapi jangan kita tetap harus menghormati pelanggan kita guys. Apapun permintaannya, walaupun mungkin kita berat melakukannya, kita harus lakukan pekerjaan dengan hati yang ikhlas, tulus, dan pastinya nanti pekerjaan kita akan berjalan dengan lancar guys, dan hasilnya pun pasti akan memuaskan. Oke, lanjut mengecat ruangan ini guys. Sekarang masih ada 3 bagian yang belum kita cat, dan kita ini masih mencari dikarenakan banyak barang yang banyak bagian dari dinding yang tertutup dengan barang-barang yang ada di kamar ini guys. Nah, ternyata seperti ini guys, masih ada di bawah yang belum sampai dicat. Masih ada 2 lagi guys. Kita cari di mana ini guys. Apakah ketutupan sama lemari ini ya guys?
masih bingung mencari ini guys, karena ketika kita mengerjakan rumah dari pelanggan, pasti pelanggan nggak ikut guys, karena takutnya nanti malah satu dia kita yang terganggu, yang kedua juga nanti takutnya kalau pelanggan itu kotor guys. Ini ya guys, bawah di belakang tirai atau di belakang lemari itu ya, tinggal 2 loh guys. Catnya juga masih ternyata cukup guys, sepertinya kalau hanya 2 tong cat juga udah cukup, sama 1 kaleng dempul tadi ya. Kita masih belum ketemu bagian mana yang belum kita cat, hanya tinggal satu guys, apa belakang tirai ini di mana ya guys. Buat kalian teman-teman yang tahu di mana, tolong kirim di kolom komentar ya, tepatnya di mana yang satu ini guys, yang harus kita pel ya, harus kita cat, maaf. Atas juga nggak ada guys. Sebenarnya warna tirai sama warna kamar ini nggak terlalu matching ya guys, tapi ya kembali lagi kita harus menuruti apa yang diminta oleh pelanggan guys, karena pelanggan adalah raja. Di sini kita kerja walaupun upah sedikit nggak apa-apa lah, yang penting kita tulus sabar, pastinya nanti juga uang yang kita akan dapat juga akan bertambah. Terlebih lagi kalau kita buat merenovasi kantor yang tadinya udah kita beli, yang dulunya itu jelek dan berantakan sama sekali guys. Dan mungkin dengan menerima beberapa pekerjaan ini kita bisa membeli perabotan rumah yang memang harus kita beli ya guys, yang perlu lah. Bingung ini guys, masih belum ketemu. Kita coba pindah ke tempat lain, ke ruangan lain di rumah ini guys. Kembali lagi ke kamar guys. Kita masih mencari satu ini ada di mana guys. Di belakang tirai atau di belakang mesin penghangat ini guys. Masih mencari guys. Saya juga bingung ini guys, karena kita ini kan merenovasi rumah yang bukan rumah kita. Dari sini guys, dan pekerjaan kita selesai kali ini, dan kita memperoleh uang sebesar $6.000 guys. Cukuplah, lumayan. Selanjutnya kita akan kembali ke kantor kita lagi. Kita coba beres-beres sedikit lah sebelum kita beli perabotan. Ini gimana tadi ya cara ngilangin ini ya guys. Aku lupa guys, mau bentar. Ini dia guys, ternyata kita bisa jual dengan ini seharga $120 guys. Terus
Oke, dan lagi barang-barang nggak perlu, lebih baik kita jual, kita rongsokin guys. Mana lagi guys, ini satu lemari dijual harganya 255 guys, lumayan. Versi ini kita jual. Terus lagi ya, karpet kita jual. Ini minuman kita jual, kayak cangkir minuman ya. Ini lemari harga 1000 guys, lemari besar yang udah penuh kita jual juga. Tempat buku atau yang lainnya lah 75 kita dolar, kita jual. Kamar tidur harga 900 guys, kita jual juga. Jadi kita kosongin, benar-benar kosong ruangan di kantor ini guys, termasuk lemari juga, wastafel, lemari gantung juga yang ada di dapur, bahkan spatula juga kita jual guys, karena biar kita gampang dalam merenovasi rumah ini guys. Oke guys, sepertinya udah cukup kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih.